Carla anak bungsu dari 4 bersaudara dari ibu kelahiran Ambon dan ayah kelahiran Makassar. Ayahnya bekerja di KPM, perusahaan pelayaran antar pulau milik Belanda. Carla bersekolah di sekolah Katolik dengan medium pengajaran bahasa Belanda. Ketika berusia 11 tahun, ayahnya berhasil menuntut hak untuk mendapat cuti berbayar ke Belanda, sebuah fasilitas yang dinikmati pegawai Belanda. Setelah berlayar 3 minggu, Carla dan keluarga tiba di Amsterdam, di mana selama 1 tahun Carla bersekolah sampai lulus sekolah dasar. Sekembali ke Makassar, Carla masuk HBS Concordante, sekelas dengan Rudy Habibie. Pada 1950, ayah Carla memutuskan untuk menghabiskan masa pensiun di Belanda. Carla kembali bersekolah di Belanda sampai lulus sekolah menengah pada 1954. Di Jerman, Carla bertemu dengan tokoh-tokoh yang kemudian hari akan memainkan peran penting dalam perpolitikan Indonesia, antara lain Frans Seda, Astrid Susanto, dan Arifin Siregar. Ketika melanjutkan studi di bidang ilmu sosial pada Wilhelms Universiteit di Münster, Westfalen, Jerman, Carla mulai mengikuti organisasi kepemudaan berorientasi nasionalis seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia. Kesadaran nasionalnya kian tumbuh. Saat mengikuti program Students of Asia Meet Abroad selama 1 minggu menyusuri Sungai Thames di London, Carla mempresentasikan paparan tentang wayang, sesuatu yang dipelajarinya dari nol. Pada 1960 di Jerman, Carla menikah dengan Bian Pun, mahasiswa Indonesia yang belajar arsitektur di Delft Universiteit of Technology dan lulus dari Universitas Hannover, Jerman. Pasangan itu kembali ke Indonesia pada akhir 1961 dan menetap di Bandung, karena Bian Pun mengajar di Institut Teknologi Bandung. Ketika Bian Pun pindah ke Jakarta untuk bekerja di bidang pembangunan kota pada pemerintah Provinsi DKI, keluarga Bian Pun dan kedua anak mereka pindah juga ke Jakarta. Carla sempat menjadi ketua Dharma Wanita dalam satu unit kerja yang dipimpin oleh suaminya. Posisi ini tidak lama didudukinya karena ia kemudian ikut mencari nafkah untuk keluarga. Carla mulai bekerja sebagai tenaga lepas di Bank Dunia. Ketika ada lowongan di bagian Women and Development, Carla menjadi tenaga tetap. Sejak 1985 dan selama 15 tahun bekerja di sana, Carla bertemu dengan jejaring berbagai LSM perempuan dan membina hubungan dekat dengan tokoh-tokoh perempuan, antara lain Profesor Saparinah Sadli. Untuk menyalurkan hobi menulis, Carla jadi penulis lepas yang rutin menyumbang karya untuk harian berbahasa Inggris. Carla mengisi rubrik budaya secara umum. Jalur ini mengantarkannya untuk bersentuhan dengan seni visual. Sejak 1985, Carla mengisi berbagai media dan majalah lain tentang seni visual dan seni kontemporer. Carla penulis yang produktif dan menghasilkan 2 tulisan tiap minggu, antara lain untuk The Indonesian Times, The Indonesian Observer, Majalah Garuda, Travel Indonesia, The Jakarta Globe, The Jakarta Post, Visual Arts Magazine, Asian Arts News, Tempo Daily dan Tempo English Magazine, Art Republic Singapura, dan Kobo Social Hong Kong. Ia sempat jadi senior editor Si Arts Magazine sampai 2011. Ketika Carla pensiun dari Bank Dunia, Indonesia memasuki reformasi. Carla ikut mengabadikan momen-momen penting gerakan perempuan melalui tulisan dan foto-fotonya. Tulisannya tentang perempuan dalam berbagai dimensi dimuat dalam buku yang disunting bersama Profesor Mei-Ling Ooi Gardiner berjudul Indonesian Women, The Journey Continues, terbitan 2000. Sejalan waktu, Carla mulai secara khusus mengikuti perkembangan seni kontemporer. Pada 1998, ia terlibat dalam kegiatan pameran 16 seniman perempuan Indonesia berjudul Women in the Realm of Spirituality
dan bertolak bersama Profesor Dr. Tuti Herati ke Roma. Carla pun mampu dengan jeli menemukan mutiara-mutiara tersembunyi pada karya seniman perempuan. Carla berperan sebagai anggota juri Bandung Contemporary Arts Awards selama 5 tahun pertama, juga juri penghargaan Akademi Jakarta 2016. Berkat pengalaman dan kemampuannya menemukan karya yang unggul, ia diminta menjadi tim kurator Pavilion Indonesia di Venice Biennale Arte ke-55 pada 2013 dengan tema Sakti bersama Rifki Effendi, dan Venice Biennale Arte ke-56 pada 2015 dengan tema Trokomod sebagai anggota kurator pimpinan Restu Imansari Kusumaningrum. Dua buku yang menjadi tonggak penting bagi karya perempuan dalam seni kontemporer, yakni Indonesian Women Artists, The Curtain Opens, terbitan 2007, yang disunting Carla bersama Farah Wadani dan Wulan Dirgantoro, dan karya tunggal berjudul Indonesian Women Artists Into the Future, terbitan 2019. Kedua buku sebetulnya adalah kelanjutan dari dua pameran terbesar karya perempuan sejauh itu. Carla pun penggagas dan menjadi kurator Indonesian Women Artists Infusions into Contemporary Art tahun 2022 bersama Dr. Indah Citraninda Nurhadi. Melalui tulisan-tulisannya, Carla memperkenalkan seni kontemporer Indonesia ke dunia, dan sebaliknya, Carla sebagai kritikus seni dan kurator juga menunjukkan kiprah Indonesia dalam seni kontemporer dunia. Dihormati karena kemampuannya menulis secara piawai, Carla mendapat berbagai undangan menghadiri pameran seni di mancanegara. Ia diundang HIFOS untuk menghadiri seminar Speak Memory di Kairo, Mesir pada 2010, dan Mondrian untuk berkeliling ke museum-museum di negeri Belanda. Pusat Kebudayaan Prancis Jakarta memfasilitasi Carla untuk meliput Lyon Biennale of Contemporary Art. Carla turut menulis tentang pementasan karya epik Bugis yang direka ulang oleh Robert Wilson berjudul I La Galigo di Amsterdam, Belanda pada 2004 dengan pembiayaan dari Yayasan Prins Claus. Atas dukungan Galeri Nasional, Carla menghadiri penghargaan Prins Claus Award untuk FX Harsono di Amsterdam pada 2014. Tulisan Carla dipakai di museum dan galeri mancanegara, antara lain Art and the Nation, The Cultural Politics of Sukarno, dalam publikasi untuk pameran berjudul Beyond the Dutch di Centraal Museum Utrecht, Belanda, Hans Saipoor, The Tao of Her Soul dalam katalog Creative Workshop and Gallery di Singapura. Atas dedikasi dan karyanya, Carla mendapat sejumlah penghargaan, antara lain dari Visual Arts Magazine dan Anugerah Adikarya Rupa dari pemerintah Indonesia pada 2014. Pada 2023, Carla Bian pun memperoleh penghargaan Roseno Award ke-11.